Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimul jawad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zam likulli mawjud. Salatan tuthabbitu fi qalbil iman wa tuhafidhunil Qur'an wa tuhafidhunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa taftahu li biha nural jannat wa nurun na'im wa nurun nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim, putra daripada Menteri Agama terdahulu yang bernama Bapak Saifuddin Zuhri, asal dari Sukaraja. Jadi beliau adalah Menteri Agama bin Menteri Agama, walaupun pensiunan. Saya tahu benar keluarga beliau di Sukaraja adalah keluarga ulama, dan saya kenal baik dengan keluarga beliau. Rata-rata sebagian pendiri pesantren yang ada di Sukaraja dan imam atau para mursyid thariqah dari Syadzaliyah, Qadiriyah, Naqsyabandi dan Naqsyabandi Khalidiyah. Yang saya hormati para bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Dan yang saya hormati Bapak para takmir masjid, para pekuncen dari Wali Sembilan yang hadir pada sore hari ini untuk mengadah kedua telapak tangan rahmat dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada para aulianya, khususnya As-Sayyidi As-Sayyid As-Syarif Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqandi. Kami ini golongan orang-orang yang sangat dahaga. Saya pernah membaca kitab, di kitab Khattabil Mimbariyah, ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi SAW. Begitu datang langsung, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan yaumil qiyamah tiba? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'adattu laha, apakah engkau sudah siap sedia kalau menghadapi yaumul qiyamah? La ya Rasulullah, wala min kabiri siyami wala min kabiri salati, bukan saya banyak solatnya atau kita banyak puasa illa Ramadan, itulah terkecuali saya cinta kepada Allah. Yang kedua, saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada Abi Bakr Siddiq, saya cinta kepada Umar bin Al-Khattab. Wa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kata sahabat Anas, tidak ada sebahagia setelah mendengar sabda Nabi, manusia kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Walaupun amalku tidak sesuai dengan orang-orang yang dicintainya. Berbahagialah kita semua pada sore hari ini kita berkumpul menghadap seseorang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keharibaannya. Insya Allah beliau itu yang telah berhasil bisa mampu menjawab ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, tapi tidak ditanya wa ma partenuka. Maaf. Beliau bisa menjawab konsekuensi Allahu Rabbi wahdahu la syarikalah. Ketika ditanya Imamil Qur'ani, ahli membaca Al-Quran. Ketika dijawab siapa nabimu, Muhammad ibni Abdullah, ahli salawat dan mengikuti sunnahnya dan tarekohnya. Dan ketika ditanya siapa temanmu, sungguh ini yang sangat bijaksana. Teman-temanku adalah mukminin
wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Mengapa dia sampai sekarang dengan jawaban itu masih bisa mempersatukan umat? Konsekuensi jawaban ikhwani minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita malu sebetulnya hari ini berkumpul. Ada al-fulan, 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 al-habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan duriyah para tokoh-tokoh wali 9, dan duriyah tokoh-tokoh muslimin yang mendapat penghargaan dari Allah selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena sebab siapa? Karena kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kami ini tidak mengikuti Rasulullah, mana mungkin dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jasa siapa? Mestinya ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bukan mengadahkan kepala, tapi apa? Menundukkan kepala. Haya'um billah, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa panggilan tersebut. Dibuktikan satu duriyah yang baru kita hadapi, Sunan Ampel. Ya maklum kalau ada pendapat sunan-sunan itu manakibnya masih fiktif. Yang ada kan Sunan Bukhari itu ada, Sunan Muslim ada, lalu Sunan Senasai juga ada. Oh betul. Tapi ingat, jangan menunjukkan kebodohannya, tolong. Imam Bukhari itu hidup 2 abad setelah Nabi. Imam Nasai dan lainnya sama. Sebetulnya yang tepat menjadi sunan itu Abi Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Sunan siapa? Abi Bakrin Siddiq, yang tahu persis kehidupan Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana duduknya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah, bagaimana rukuknya Rasulullah. Kalau kami ini kan tahu sujud dari ulama, cara sujudnya, cara rukuknya. Jadi sholat kita itu tidak terlepas minat tawasul. Karena apa? Tidak menjumpai langsung sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya beliau yang bikin Sunan Abi Bakrin, tapi nyatanya siapa yang lebih tepat? Dikumpulkan oleh para beliau dan dibawa sunan-sunan itu, walaupun tidak tertera pengamal isi daripada Sunanil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih bisa mempersatukan umat. Ketika kita kumpul di sini, saya malu tadi. Saya ingin dakwah. Setiap di mimbar, menginginkan orangnya banyak, tapi terkadang kefakhran tumbuh di hati kita. Sombong benar. Ketika kita datang, sudah begitu saja orang bergumul, luar biasa menyambut kita, umpamanya hati terkadang tersentuh. Baru tahu kamu sama saya. Inilah penyakit gulub yang ada pada diri kita. Kalau dicium tangannya, yang tidak mencium tangan kayaknya, belum tahu sama dia, belum tahu, belum kenal sama saya. Ini penyakit hati yang selalu ngurek di hati kita semuanya. Ketika kita salaman kepada siapa, baru kita begini. Beliau tidak begitu. Beliau orang mutawadhi, orang yang soleh, masih bisa mengumpulkan. Begitu kita duduk bersama ini, tidak pernah berkata, partimu apa? Kelambimu sopo? Pilihanmu sopo? Bersama-sama beliau masih bisa mengajak tauhid, la ilaha illallah. Tidak cukup dari itu saja, dikenalkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berdakwah di dalam kuburnya. Kita mau mengajak anak-anak kita habis maghrib baca Yasin, baca ratib, entah itu ratibul haddad, entah ratibul atas, entah ratibul idrus, dan aurat-aurat yang lain sangat sulit. Tapi beliau sudah 500 tahun sekian meninggalnya beliau, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa pengayom umat. Inilah yang disebut bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahli baiti kamathali safinatun nuh wa man raqibaha najah wa man takhallafa anha halak. Beliau safinatin nuh fil aqidah, beliau safinatin nuh fil mahabbah, beliau safinatin nuh dalam ilmu pengetahuan intelektual. Dia safinatun nuh yang membawa ekonomi. Beliau safinatin nuh yang membawa ilmu pengetahuan. Datang dengan para pewaris-pewaris dahulu dari mulai abad kedua.
min hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara beliau-beliau yang masuk? Seperti Fatimah Sahib Peleran 470 Hijriah. Datang lagi mulai Al-Imam Jamaluddin Husain dengan beberapa rombongan-rombongannya yang disebut Al-Maghribi lebih daripada 90. Pimpinan Malik Ibrahim, pimpinan Ibrahim Asmaraqadi, lebih 400 ulama Al-Maghribiyun yang masuk Indonesia. Menjadi siapa? Safinatun Nuh, Safinatun Nuh, Safinatun Nuh. Ahli Bait Rasulullah. Sampai di dalam kuburnya, siapapun yang ada di Indonesia ini, dari mulai Malik Ibrahim, Muhammad Ainul Yaqin, dari Imam Ahmad Rahmatillah, Syed Hashim Syed Derajat, Syed Ibrahim Syed Bonang, Syed Zainal Abidin Syed Demak, Syed Abdul Fattah, Syed Abdul Rahman Raden Syahid, Maulana Syarif Hidayatullah, sampai sekarang belum habaib-habaib yang lain dan pewaris-pewaris Nabi sallallahu taala alaihi wasallam masih bisa memberikan makan kepada orang yang hidup. Kita apa? Itulah kehidupan para Safinatin Nuh. Bisa mengayomi umat, bisa menjadi peredam, bisa menjadi lem atau perekat-perekat umat yang memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Yang ada di Indonesia ini menjadi benteng-benteng kesatuan dan persatuan yang sulit untuk dipecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau memberikan contoh-contoh keteladanan yang luar biasa dan membawa satu filosofi dan tasawuf yang luar biasa untuk bentengi apa? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Saya kagum kepada para beliau. Hidupnya kompak, rukun, luar biasa. Di Indonesia ini yang dibawa oleh para waliullah khususnya ahli bait Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Saya ditanya, "Beb, keistimewaannya lihat laut itu apa?" Saya tidak mau berbicara yang muluk-muluk. Sini habaib banyak yang alim. Tapi awam itu ribuan. Al-awam ribuan. Kalau saya menggunakan bahasa habaib, maaf saja. Mungkin jarang yang paham. Tapi saya bahasa awam, insya Allah panjang dengan kata yang paham. Nah, dari itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang ada para beliau yang hidup luar biasa. Dari mulai saya terangkan lagi Al-Imam Jamaluddin Husain, kembali lagi. Anak-anaknya 12, tidak satu pun yang tidak menjadi wali minal auliyaillah. Diteruskan sampai pada Imam Ahmad Rahmatillah. Begitu pula anaknya satu pun tidak ada yang tidak menjadi ulama wali min auliyaillah. Sampai diteruskan beberapa ulama-ulama yang lain. Dari turunan-turunan para beliau-beliau yang ada intisyar, yang ada di Indonesia khususnya. Beruntunglah untuk kami di Indonesia ini banyak dipagari oleh para auliyaillah yang sangat peduli terhadap Indonesia ini. Mengapa demikian? Perjuangannya dalam menghalau penjajah bukan kemarin saja. Perlu saya ceritakan dari mulai zaman Pasai, Aceh, mulai dihantam oleh Portugis, sunan-sunan pada waktu dahulu sudah cukup berjuang luar biasa. Begitu juga sampai jatuhnya Malaka tahun 1511. Berapa korban ulama di Malaka? Karena apa Portugis mudah masuk? Karena dari dalamnya dipecah dahulu, goyangkan. Akhirnya Portugis masuk dengan istimewa. Yang Sultan Abdul Fattah, cucu daripada Maulana Imam Ahmad Rahmatillah, yang namanya Adipati Yunus bintil Imam Ahmad bin Abdul Fattah, karena ibunya beliau Adipati Yunus, Sayyidah Asyiqah bintil Imam Ahmad Rahmatillah, menjadi panglima besar yang dikirimkan ke Malaka. Tapi sayang, gagal karena dihantam gelombang luar biasa. Portugis tidak puas bisa menguasai Malaka sampai ke Maluku, sampai Ternate. Tapi alhamdulillah di sana ada kakak Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Babullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Husain. Dihalau
Alhamdulillah berhasil, tapi Portugis tidak puas, masuk ke Gilindrawardana Majapahit. Bagaimana Majapahit supaya menghantam Demak? Karena Malaka ketakutan, Portugis ketakutan yang di Malaka, sumber penyebaran Islam akan muncul di Demak. Maka bagaimana supaya Demak itu hancur? Maka mempengaruhi Gilindrawardana sampai Patih Udoro. Tapi di zaman Sultan Abdul Fattah mampu dibendung. Tidak cukup dari itu, sampai ke Sunda Kelapa, Sultan Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah, bisa membendung di Sunda Kelapa dan berhasil satu kemenangan hingga menjadi nama Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Kalau begitu para aulia dahulu tidak diam saja, Bib, jelas. Para pejuang yang cukup andil besar di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tidak cukup dari itu saja, sampai di Demak. Tapi sayang, apa yang terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggono? Yang isinya benceng-ceweng. Akhirnya kerajaan Demak mudah dipatahkan, berpindah, hancur. Saya khawatir, wahai bangsaku yang kubanggakan, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Wa antumu ayyuhas sadah min sadatunal alawiyin. Saya khawatir sekali. Dari dahulu sudah digoyang luar biasa. Indonesia strategis, bagikan wanita yang seksi, bagikan wanita yang cantik, sangat subur luar biasa. Yang melirik bukan dari satu saja, yang melirik sangat banyak sekali. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Bagaimana cara menggoyang Indonesia? Dan lain sebagainya. Hantam antar habaib dengan habaib biar pecah, antar ulama dengan ulama biar pecah, antar muslimun dengan muslimun biar pecah. Nanti kalau sudah yang pecah, baru digarap lain-lainnya untuk mudah dimasuki Indonesia ini dengan oknum-oknum bangsa lain. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wahai bangsaku yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, relakah negerimu terpecah belah? Relakah wahai bangsaku yang kubanggakan bahwa habaib kalau mau dihancurkan? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah bila ulama dipecah belah? Itu jawaban. Buktikan, jangan berkata tidak saja. Kita perlu bukti. Dari itu kita rapatkan jajaran. Saya ingat satu hadis terakhir. Waktu ayat ini turun, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, hababta rasulahu, selagi engkau mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Di tengah-tengah ini hadis luar biasa. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, maka imannya akan semakin kuat. Tapi apabila imannya merosot, sebab dari kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merosot, sampai Rasulullah bersabda apa? Ala la imanna liman la mahabbatalah, ala la imanna liman la mahabbatalah, sampai 3 kali. Ternyata apa? Hadis ini kalau dimaknai oleh oknum-oknum yang sengaja untuk memecah belah umat, khususnya umat Islam, umat beragama pada umumnya, dan bangsa ini pada umumnya, ditafsirkannya dibalik. Apa? Oh kalau begitu, kalau memecah umat Islam mudah. Apa, bagaimana caranya? Jauhkan umat ini kepercayaannya kepada nabinya, cintanya kepada nabinya, jauhkan kecintaannya kepada ahli baitnya, jauhkan kecintaannya kepada ulama wal aulia, jauhkan kecintaannya kepada para sholihin. Baru umat Islam untuk dipecah belah dengan mudah. Lalu bagaimana cara menghancurkan negara dan bangsa ini? Jauhkan bangsa ini kepercayaannya kepada pemerintah. Diomong terus. Kepercayaannya kepada TNI-nya merosot, kepercayaannya kepada Polri-nya supaya merosot, kepercayaannya kepada ulama merosot. Kalau sudah ini terjadi, tinggal Indonesia dibagi berapa? Tinggal mau dibagi berapa? Bagi 6
bagi 9. Terus gontok-gontokan kalau Indonesia ingin cepat-cepat dibagi. Saya hanya mengatakan, na'udzubillahi min dzalik. Mari kita galang. Jangan kita menggalang cicah uhuah, sana sini ceritanya masalah talqin, tahlil, maulud, manakib, dan ketinggalan. Bangsa lain sudah membuat nuklir, bangsa lain sudah membuat alat pertempuran, bangsa lain dolarnya dipegang oleh mereka, bangsa lain maju dalam ekonominya, bangsa lain maju dalam dunia pertaniannya, bangsa lain telah maju yang lain-lain. Kami masih talqin, tahlil, maulud, manakib. Kapan selesainya? Belum nanti pilihan lain lagi, caranya lain lagi. Kapan umat Islam yang begini cantiknya Indonesia harusnya menjadi negara agraris, bukan beras beli, apa-apa beli. Karena apa? Kefanatikan kita sudah melentur kepada republik ini, kepada bangsa ini. Kalau tidak jambu, nyebut jambu Bangkok, ayam Bangkok, lele Bangkok, tidak puas. Lalu kemandiriannya sebagai selaku bangsa Indonesia, mestinya ketika disebutkan Arab, ayam Indonesia harus lebih bangga seperti di Hadramaut. Ini madu Arab, bangga betul, bukan madu Bangkok. Masa kita tidak bisa membuat ayam Indo, jambu Indo, durian Indo? Jangan tinggi keras jawabannya. Tidak apa-apa, Sunan Ampel malah senang lihat kamu. Ya, Sunan Ampel saya yakin beliau hidup pun juga untuk membentengi negara ini. Percaya enggak? Percaya tidak? Maka jangan sekali-kali main-main untuk menghancurkan Indonesia selagi Wali 9 masih ada, selagi para habaib masih ada, selagi para ulama masih ada. Insya Allah Indonesia aminin, salimin, ghanimin. Tapi dengan syarat bangkitkan kembali, ikut torekohnya para beliau, menjadi para pemersatu, menjadi para perekat umat, pada khususnya perekat bangsa pada jangan malu-malukan siapa? Beliau khususnya yang berjuang habis-habisan untuk Islam, yang berjuang untuk bangsa ini luar biasa. Sampai sekarang beliau masih mampu memberi makan kepada orang yang hidup. Masa mungkin di sini rame kalau udah ada Sunan Ampel? Coba tuh, toko-toko rame, luar Batang rame, Gresik rame, orang mati semuanya. Yang mendatangi orang hidup, yang didatangi orang mati yang sudah sekian ratus tahun. Mau cari sarung Samarinda banyak, mau cari sarung yang top banyak, mau sorban hijau tadinya kita belinya di Haramain, di sini sudah ada, luar biasa. Barokah apa? Berkatnya orang yang mati dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa orang yang sudah meninggal bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa ini, bisa membuat ekonomi kerakyatan. Kita yang hidup kok tidak mampu, malu, sangat malu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, qiraatul doa yang akan dibacakan oleh beliau Al-Mukarram Hadratus Ahad Habib Lutfi bin Yahya. Sebelum qiraatul doa, saya selaku Muqassimul Awqat, apabila ada kekhilafan kami mohon maaf. Hadiran Allah wa iyyakum bima yuhibbu yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sesepuh kita, termasuk guru kita. Beliau mumpung ada cucu guru saya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau cucunya Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad yang mengislamkan di Kenya 10.000 di Kenya, itu datuk beliau. Walaupun kalimah kita mengharapkan doa dari beliau, nahnu narju min doaikum sayyid am untadirukum wa da'watukum. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره ويتضاعف بها حبوره ويشرق بها على قلوبنا نوره.
اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. اللهم إنا قد حضرنا هذا المقام المبارك، نسألك يا الله ما تنزلت فيه من رحمات وبركات وإمدادات أن تمدنا بها، تمد بها قلوبنا وأرواحنا، تمد بها أسرار قلوبنا وأرواحنا، تمد بها ببركتها أولادنا وأزواجنا وذرارينا وبيوتنا ومن معنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم استجب دعانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم هذه أكفنا رفعناها إليك فلا تردها خائبا، وقد لجأنا إليك، تشفعنا بك وبرسولك سيدنا محمد وبصاحب بيت حبيبنا أحمد رحمة الله. نسألك يا الله أن تتنزل علينا هذه الرحمات، وأن تعومنا وتشملنا وتشمل بيوتنا وقرانا ومدنا وأهل أندونيسيا أجمعين، تجعل فيها الأمان والرخاء والسعة في الأرزاق يا أرحم الراحمين، يا أكرم من سجاد بالعطايا. تبارك لنا ما بقي من شهر شعبان، تبلغنا رمضان، ترزقنا فيه الصيام والقيام على الذي يرضيك عنا، تبلغنا ليلة القدر وتعظم لنا فيها الأجر، تغفر ذنوبنا وتسر عيوبنا يا أكرم من سجاد بالعطايا. هذه مطايانا وهذه حاجاتنا أوقفناها بين يديك، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. ونسألك خذنا الخاتمة إذا دنت الآجال، تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين آمين. وعلى هذه النية وكل صالحة بالفتوح والمنوح والتوبة النصوح وصلاح الجسد والقلب والروح، وأن الله يشفي الغم عن هذه الأمة ويرفع عنها كل بلية وأذية، وبسر الفاتحة. Kami mohon untuk tertib satu persatu. Kami mohon untuk tertib, berjalan tertib satu persatu. Terima kasih. Amin, amin.